Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Maulid Gemilang dengan nomor NPM 251000008. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai reformasi tahun 1988 hubungan dengan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi yang pertama ada latar belakang reformasi. Reformasi lahir pada tahun 1908 sebagai reaksi atas berbagai persoalan nasional pada masa Orde Baru seperti krisis ekonomi tahun 1907 sampai tahun 1998 yang membebani masyarakat, korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang merajalela. Pembatasan kebebasan berpendapat dan politik pelanggaran HAM seperti penculikan aktivis, terus gerakan mahasiswa dan masyarakat akhirnya menuntut perubahan besar pada arah kehidupan bangsa. Terus yang kedua, tujuan utama reformasi. Gerakan reformasi menuntut beberapa perubahan mendasar, yaitu penghapusan KKN, penegakan hukum dan HAM, demokratisasi, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, pemilu yang lebih jujur dan adil, pembatasan kekuasaan presiden, dan otonomi daerah untuk pemerataan pembangunan. Jadi yang ketiga ada reformasi dan penguatan HAM. Setelah reformasi, Indonesia melakukan sejumlah langkah penting untuk memperkuat pelindungan HAM. Ada amandemen Undang-Undang tahun 1945 bab khusus mengenai HAM pasal 28A, 28J, ditambahkan hak atas hidup, pendidikan, kesehatan, kebebasan beragama, serta pelindungan dari kekerasan diatur lebih jelas. Terus ada pembentukan lembaga negara HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM diperkuat kedudukannya. Komnas Perempuan untuk melindungi hak perempuan, ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disebut dengan KPAI untuk melindungi hak anak-anak. Terus pembaruan kebijakan penghapusan duifungsi ABRI kebebasan pers melalui Undang-Undang Pers tahun 1999, pelaksanaan pemilu demokratis secara rutin setiap 5 tahun sekali. Yang keempat, tantangan penegakan HAM saat ini. Walaupun sudah banyak kemajuan, beberapa tantangan tetap ada seperti penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu Trisakti Semanggi tahun 1965 dan lainnya. Kasus kekerasan lainnya oleh aparat. Terus pelindungan kelompok rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kesenjangan pelaksanaan hukum di pusat dan di daerah. Ini menjadi PR besar pemerintah dan masyarakat untuk terus diperbaiki. Jadi kesimpulan materi tentang reformasi penegakan dan HAM yang saya mengerti adalah reformasi tahun 1998 bukan hanya pergantian rezim, tetapi momentum lahirnya Indonesia yang lebih demokratis dan menjunjung HAM. Penegakan HAM bukan tugas pemerintah semata, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh warga negara untuk menjaga keadilan, menghargai perbedaan, dan melindungi martabat manusia. Jadi sekian presentasi dari
tugas kewarganegaraan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.